Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemasyarakatan di mana saja Anda berada, kali ini kita berjumpa kembali bersama saya sebagai Kayanta Rutan Barabai. Pada episode kali ini saya akan mengundang adik-adik mahasiswa yang kebetulan mereka sedang ber-KKN, mahasiswa dari UIN, Universitas Islam Antasari Banjarmasin. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan dua orang mahasiswa untuk hadir di channel YouTube saya sebagai Kayanta. Terima kasih sudah datang. Nah, tentunya hari ini kita akan berbincang-bincang seputar kehidupan narapidana, dan juga saya akan bertanya kepada kalian seperti apa sih kegiatan mahasiswa melaksanakan KKN di Rutan Barabai. Nah, untuk itu mereka di sini sudah sejak tanggal 7 sampai sekarang. Jadi seperti apa kegiatan mereka? Nanti kita lihat dulu seperti apa kegiatannya selama 6 hari ini. Dan untuk itu kita coba perkenalkan dulu mereka ya, perwakilan dari dua orang mahasiswa ini. Siapa namanya? Silakan. Ya, halo. Saudara. Perkenalkan, nama Ulun Izlal Alif Nurrahman, biasa dipanggil Izlal. Ulun mahasiswa UIN Antasari jurusan Psikologi Islam. Ulun sendiri berasal dari kota Banjarbaru. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama Ulun Linda Nardianti, biasanya dipanggil Linda. Ulun sendiri dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Kebetulan saya asli dari Barabai. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan atau bincang-bincang singkat kita, mari kita lihat dulu kegiatan mereka selama ini. Saya akan bertanya dulu kepada kalian. Nah, sebelum melaksanakan KKN di Rutan Barabai, sebelumnya kan belum kepikiran nih selama menjadi mahasiswa untuk masuk ke dunia penjara. Kan belum ada kepikiran seperti apa sih narapidana, seperti apa sih tahanan. Nah, sebelum kalian untuk diberikan tugas untuk melaksanakan KKN di sini, nah seperti apa kira-kira gambaran kalian sebagai mahasiswa? Mau ini Pak? Oke. Nah, yang pasti Pak, untuk kepikiran masuk penjara jelas tidak. Tapi untuk bayangan di penjara itu pasti kan awalnya stigma dari luar masyarakat kan, ya masih ada kayak penjara ini itu segala macamnya lah. Cuman ternyata pas di sini itu memang berbeda kehidupannya. Di sini ternyata tidak menyeramkan yang dibayangkan, yang diberitakan di luar. Jadi kayak stigma-stigmanya tuh semuanya hampir gak ada yang benar gitu lah tentang penjara. Dan memang sebelumnya belum pernah berencana untuk bisa ber-KKN di sini, tapi alhamdulillah ternyata diberikan kesempatan belajar di sini, ketemu dengan banyak macam orang lah. Baik, terima kasih. Jadi masyarakat biar mengetahui semua ya. Kami pun di sini sebagai petugas sering menyampaikan narasi-narasi positif kepada masyarakat bahwa penjara sekarang ini bukan seperti dulu lagi. Kalau dulu kan seperti zaman penjara atau seperti kalian lihat pada saat di film-film. Di film itu kan keras dunia penjara itu. Nah, beda sama kenyataannya ada di lapangan. Nah, jadi di dalam penjara itu mereka sama seperti masyarakat di luar, juga sama dengan masyarakat yang ada di kampus. Mereka ada belajar, dan di sini kami basicnya adalah pembinaan kepada narapidana, bukan pemenjaraan. Nah, seperti itulah gambaran sedikit tentang kehidupan narapidana di dalam lapas atau di dalam rutan. Ya, nah Pak, tadi kan sudah banyak berbincang ya masalah di lapas di dalam rutan ya. Nah, hendak tahu lagi Pak, soal remisi atau pengurangan masa hukuman, itu prosedur pemberiannya itu bagaimana biasanya dan cara mendapatkannya itu Pak? Baik, terima kasih. Satu pertanyaan cukup bagus. Karena yang ditunggu-tunggu daripada narapidana itu adalah remisi. Remisi itu apa? Remisi adalah pengurangan masa pidana. Jadi remisi itu ada bermacam-macam bentuk remisi. Yang pertama itu ada remisi umum. Namanya remisi umum itu remisi yang diberikan pada saat hari kemerdekaan, 17 Agustus biasanya itu. Kemudian ada juga IRKA itu namanya remisi khusus.
Itu biasanya diberikan pada saat hari Lebaran, hari raya keagamaan, baik keagamaan Islam, Kristen, dan keagamaan yang lain. Itu akan berikan remisi. Kemudian juga ada beberapa bentuk remisi yang lain. Ya, biar masyarakat juga mengetahui remisi itu cukup banyak. Ada remisi namanya remisi anak nasional, ada bagi penghuni lapas yang kebetulan menempati di lembaga pendidikan anak, ya, LPKA. Juga ada remisi dasawarsa, ya. Remisi dasawarsa itu diberikan pada 10 tahun sekali. Dasawarsa kan 10 tahun sekali diberikan. Nah, untuk tahun depan nanti 2025 akan kami berikan remisi dasawarsa. Nah, kemudian ada juga remisi namanya remisi sakit berkepanjangan. Nah, bagi narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga kami berikan remisi. Juga ada namanya remisi lansia. Jadi cukup banyak remisi. Cuman yang lebih umum diketahui masyarakat itu adalah remisi hari kemerdekaan dan juga remisi khusus keagamaan. Nah, itu kami berikan remisi itu kepada narapidana yang tanda kutip mereka berkelakuan baik, ya, berkelakuan baik. Dan juga selain berkelakuan baik juga ada sistem penilaian pembinaan narapidana namanya SPPN. SPPN itu kalau di sekolah itu ada rapot, kalau di kampus itu ada apa itu? Kalau di kampus, kalau di sini kan ada penilaian IPK. Nah, IPK yang menilai itu adalah masing-masing wali daripada pemasyarakatan. Wali juga ada asesor yang melakukan asesmen kepada narapidana. Nah, setiap yang akan kami usulkan itu kami lakukan penelitian kemasyarakatan, juga kami lakukan asesmen kepada narapidana. Nah, apakah mereka layak untuk diusulkan mendapatkan remisi, apakah tidak? Nah, kalau mereka selama ini berkelakuan baik dalam hal kegiatan pembinaan, mereka mengikuti kegiatan semua yang ada di sini, tentu tidak ada alasan untuk tidak akan memberikan remisi untuk pengurangannya. Nah, seperti itu kalau remisi. Sama kalau misalnya berkelakuan yang tidak baik, itu ada hukumannya apa kalau misalnya pertahanan di sini? Ya, kalau mereka ada yang melanggar tata tertib, namanya itu tidak berkelakuan baik, maka di situ ada namanya kami masukkan ke buku register F. Nah, register F itu adalah tempat orang-orang yang melanggar tata tertib, melanggar aturan yang ada di sini. Jadi mereka tidak akan diberikan haknya berupa pengurangan seperti remisi tadi. Juga tidak akan diberikan usulan untuk memenuhi hak berupa cuti bersyarat dan juga pembebasan bersyarat. Nah, selama 1 tahun hukuman berupa register itu, kemudian setelah itu berkelakuan baik lagi 6 bulan, baru kami bisa untuk mengusulkan kembali pemenuhan haknya itu. Itu tadi mungkin sekilas tentang kehidupan narapidana yang ada di dalam rutan. Seperti apa mereka, mungkin sudah bisa ada gambaran. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa tanyakan langsung kepada kami, bisa berkonsultasi langsung kepada kami atau datang kepada kami untuk melihat seperti apa sih faktanya biar tidak penasaran. Nah, untuk itu masyarakat di luar jangan berstigma yang negatif bahwa di sini masyarakatnya adalah bukan hanya berpendidikan rendah, juga banyak yang berpendidikan tinggi. Jadi masyarakat di sini mungkin mereka adalah hilaf, mungkin karena ketidakdisiplinan di luar, mungkin saat ini menjadi penghuni di dalam rutan. Dan untuk itu kita doakan saja mereka, mudah-mudahan mereka setelah selesai nanti bisa menjadi masyarakat yang baik di masyarakat tentunya. Ya, jadi sekali lagi ada masyarakat yang ada di luar untuk bisa kira-kira berkontribusi dalam hal memberikan pembinaan narapidana, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan mahasiswa ini, terutama kepada UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan kiranya untuk bekerja sama kepada kami untuk memberikan terutama pembinaan kepada narapidana. Tentu mereka sangat haus dengan pembinaan keagamaan. Untuk itu mudah-mudahan kita doakan sekali lagi mereka yang kebetulan di sini supaya bisa nanti bisa berkolaborasi dengan baik di masyarakat tentunya. Terima kasih dari kami, salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.